Hai, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Glenn Budiman. Saya Rianto Tangke. Saya Kevin Daniel Tinamberan. Nama saya Alfie Angelika Boki. Saya Nurul Nikma Salsabila. Perkenalkan, nama saya Jovan Johnson Rompis. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang jenis-jenis daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dan merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat, di mana ia harus memasuk kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Daun sempurna tersusun dari 3 bagian. Yang pertama, pelepah daun, yang berguna untuk mendudukan daun pada batang. Yang kedua, tangkai atau petiolus, yang berguna untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang ketiga, helai daun, yang merupakan bagian terpenting dari kebanyakan daun, karena disinilah fungsi utama daun sebagai organ fotosintetik paling dominan bekerja. Daun sempurna dapat dijumpai pada beberapa macam tumbuhan, misalnya pohon pisang, pohon pinang, bambu, dan lain-lain. Daun juga bisa bermodifikasi menjadi duri, misalnya pada tumbuhan kaktus, dan berakibat pada daun kehilangan fungsinya sebagai organ fotosintetik. Daun tumbuhan sukulen juga dapat mengalami peralihan fungsi menjadi organ penyimpan air. Daun terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu menyirip, sejajar, melengkung, dan menjari. Daun menjari atau palminarvis merupakan daun yang memiliki tulang daun yang menyerupai susunan jari-jari tangan kita. Daun ini menjari umumnya memiliki ibu tulang daun yang jumlahnya ganjil lebih dari 1. Adapun ciri-ciri tulang daun menjari, yaitu 1. Tulang daun utama berjumlah lebih dari 1. 2. Beberapa tulang daun utama tersebut menyatu di daerah tangkai daun dan kemudian menyebar ke arah ujung-ujung daun sehingga menyerupai jari-jari kita. Adapun beberapa contoh tanaman yang memiliki daun menjari, yaitu 1. Tanaman singkong atau nama ilmiahnya yaitu Manihot esculenta. 2. Tanaman pepaya atau nama ilmiahnya yaitu Sarika papaya. 3. Tanaman timun suri atau nama ilmiahnya yaitu Cucumis sativus. 4. Tanaman puring atau nama ilmiahnya yaitu Sodium variegatum. 5. Tanaman oyong atau kacur atau gambas atau nama ilmiahnya yaitu Lupha cylindrica. 6. Tanaman gedi atau nama ilmiahnya yaitu Abelmoschus manihot. 7. Tanaman sukun atau nama ilmiahnya yaitu Artocarpus actilis. 8. Tanaman ketela rambat atau ubi jalar atau nama ilmiahnya yaitu Ipomoea batatas. 9. Tanaman yodium atau nama ilmiahnya yaitu Jatropha multifida. 10. Tanaman semangka atau nama ilmiahnya yaitu Citrullus lanatus. Daun menyirip merupakan daun dengan tulang yang tersusun seperti sirip ikan. Pada daun ini mempunyai satu ibu tulang yang memanjang dari pangkal sampai ke ujung daun. Dari ibu tulang tersebut keluar anak-anak daun yang tersusun seperti sirip ikan. Daun dengan tulang menyirip biasanya dimiliki oleh contoh tumbuhan dikotil. Berikut ini adalah 10 contoh tumbuhan daun menyirip. Yang pertama adalah mangga dengan
nama Latin Mangifera. Yang kedua adalah kakao dengan nama Latin Theobroma cacao. Yang ketiga adalah nangka dengan nama Latin Artocarpus heterophyllus. Yang keempat adalah melinjo dengan nama Latin Netum nemon. Yang kelima adalah kenanga dengan nama Latin Cananga odorata. Yang keenam adalah rambutan dengan nama Latin Nephelium lapaceum. Yang ketujuh adalah beringin dengan nama Latin Ficus benjamina. Yang kelapan adalah jambu biji dengan nama Latin Psidium guava. Yang kesembilan adalah salam dengan nama Latin Syzygium polyntrum. Yang kesepuluh adalah mahoni dengan nama Latin Swietenia mahagoni. Daun melengkung atau Cervi nervis merupakan salah satu jenis daun yang hanya mempunyai satu ibu tulang daun yang membujur dari pangkal hingga ke ujung. Dan anak tulang daunnya melengkung sejajar mengikuti arah ibu tulang daunnya. Ciri-ciri daun melengkung yakni daun dengan tulang daun membentuk seperti garis-garis melengkung. Baiklah, nama-nama tanaman daun melengkung beserta nama latinnya. Yang pertama daun sirih, nama ilmiah Piper beetle. Yang kedua daun umbi-uwi, nama ilmiah Dioscorea alata. Yang ketiga daun bayam, nama ilmiah Amaranthus. Yang keempat daun kanri, nama ilmiah Bridelia monoica. Yang kelima daun eceng gondok, nama ilmiah Eichhornia crassipes. Yang keenam daun sirih merah, nama ilmiah Piper ornatum. Yang ketujuh daun sirih gading, nama ilmiah Epipremnum aureum. Yang kedelapan daun lada, nama ilmiah Piper nigrum. Yang kesembilan daun akasia, nama ilmiah Acacia mangium. Dan yang ke-10 daun kuping gajah dengan nama ilmiah Colocasia. Selanjutnya yaitu daun sejajar. Daun ini disebut sejajar karena mempunyai tulang daun yang sejajar atau berada dalam satu baris di setiap helaian daunnya. Sehingga tulang daun sejajar akan terlihat seperti garis-garis lurus. Daun sejajar biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil dengan daun yang berbentuk pita. Berikut yaitu contoh-contoh dari daun sejajar. Yang pertama yaitu daun padi dengan nama Latin Oryza sativa. Yang kedua yaitu jagung dengan nama Latin Sea mais. Yang ketiga tebu dengan nama Latin Poaceae. Yang keempat yaitu daun kelapa dengan nama Latin Cocos nucifera. Yang kelima yaitu daun aren dengan nama Latin Arenga pinnata. Yang keenam yaitu daun teki dengan nama Latin Cyperus rotundus. Yang ketujuh yaitu daun alang-alang dengan nama Latin Imperata cylindrica. Yang kedelapan yaitu rumput gajah dengan nama Latin Penicetum purpureum. Yang kesembilan yaitu serai dengan nama Latin Cymbopogon citratus. Yang terakhir yaitu tanaman bambu dengan nama Latin Bambuseae. Fungsi daun. Secara umum, daun berfungsi untuk menopang keberlangsungan hidup tanaman. Fungsi dari daun itu adalah yang pertama sebagai alat pernapasan, yang kedua sebagai alat bantu reproduksi vegetatif, yang ketiga membantu pembentukan tanaman, keempat membantu proses perpindahan makanan, dan yang kelima adalah tempat terjadinya gutasi.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.